Teman-teman, jadi ada rekan kita nih yang udah 10 tahun ya mengalami asam lambung GERD. Sensasinya itu banyak lendir dan tidak bisa keluar cairan. Jadi emang gak enak banget ya. Lendirnya itu tidak hanya di tenggorokan, tetapi juga di mata sampai mengental. Ternyata asam lambung itu juga bisa naik ya ke kepala, itu menyebabkan saraf kita terganggu. Makanya biasanya kan kita penglihatannya burem dan biasanya mata kita juga berair. Ternyata itu bisa ya menyebabkan sensasi ya, asam lambung itu bisa naik ke kepala dan bisa menyebabkan semua itu. Kemudian juga aku bakal bahas ya, ulu hati sering mengganjal. Aku bakal memberikan beberapa tipsnya untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini aku kehujanan ya. Ini badan aku nggak enak banget ya, rasanya ngantuk, pegel. Jadi aku itu berangkat kerja setengah 7 pagi dan udah hujan deras. Aku mau nunggu hujannya berhenti dulu, tapi aku telat ya. Akhirnya aku berangkat dengan memakai jas hujan, ternyata tembus karena hujan hari ini tuh di Jakarta benar-benar luar biasa banget ya. Hujannya deras dan juga kilat ya, geledek. Ih, takut banget. Tapi alhamdulillahnya nyampe di kantor ya, aku tuh langsung ganti baju ya, ganti pakaian, dan juga aku bersih-bersih seluruh badan aku. Biasanya nih kalau aku habis kehujanan wajib banget mandi, cuman karena aku lagi di kantor jadi nggak mandi ya, hanya membawa ya baju ganti ya, dan juga aku pakai minyak angin aja ya. Aku tuh pakai fresh care karena menurut aku ini enak banget ya, dan ini berasa banget aku pakai fresh care yang merah. Kemarin tuh ada yang nanya, Bunda boleh nggak sih pakai fresh care? Kalau aku sih boleh ya, biasanya aku pakai yang ini, tapi jangan banyak-banyak juga karena kalau misalnya kita pakainya berlebihan, ini bakalan kepedesan ya, karena ini tajam banget yang merah ya. Biasanya aku tuh hanya cium-cium aja, dan juga aku taruh di ulu hati sama di punggung ya, di sebelah sini tuh kayak biasanya capek, pegel banget ya, apalagi habis kehujanan. Nah, dan tadi itu aku lupa nggak bawa jahe ya. Biasanya itu aku kalau musim hujan nggak pernah pisah dengan jahe. Cuman tadi pagi itu karena aku buru-buru ngantarin anak aku dulu, makanya nggak kepikiran ya beli jahe ataupun rebus jahe sendiri. Nah, jadi teman-teman, buat kalian nih yang saat ini ya masih berjuang ataupun udah sembuh, hati-hati ya, karena musim hujan itu kita selalu identik dengan masuk angin. Aku tuh selalu kemana-mana makan dulu dan selalu bawa cemilan. Jangan lupa juga sedia air hangat ya di termos atau di tempat minum kalian. Nah teman-teman, di video kali ini aku bahas ya salah satu pertanyaan ya. Ini tadi tuh aku pulang kerja ya, capek, tapi banyak banget yang nge-DM aku, banyak banget yang nge-chat aku. Kemarin juga ada yang nelpon. Jadi teman-teman mohon maaf ya, bukannya sombong, tapi kalau misalnya kalian nelpon dan di jam kerja, aku tuh nggak bisa ngangkat karena kerjaan aku adalah aku itu mendata ya pasien, dan biasanya kalau ada kejadian darurat itu aku yang data. Jadi di jam kerja aku itu jam 7 sampai jam 3 sore aku nggak bisa terima telepon ya. Bukan telepon kalian doang, telepon keluarga aku aja kalau di jam kerja jangan telepon ya, kecuali aku yang nelpon duluan gitu ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini langsung aja aku bakal bahas pertanyaan dari salah satu rekan kita ya. Ini udah aku siapkan handphone lagi ya. Ini gak ada namanya, hanya user aja namanya. Mohon petunjuknya Bun, sudah 10 tahun menderita asam lambung sampai lendir berlebihan, bahkan mata terasa penuh dengan lendir mengumpal, hidung terasa full tapi nggak mau keluar cairan. Gimana solusinya? Nah teman-teman, jadi untuk sensasi asam lambung ini memang 1001 sensasi ya. Apalagi aku nih gastritis, pernah aku bilang berjuta sensasi karena semuanya itu ada hubungannya ya. Pusing, kelayangan, sakit kepala, batuk, sakit gigi, demam, itu semuanya ada hubungannya dengan asam lambung. Nah teman-teman, ternyata ya asam lambung ini juga berpengaruh kepada mata ya. Jadi karena saraf mata ada hubungannya. Kalau misalnya asam lambung kita sudah naik ke kepala ya, jadi berpengaruh sama urat-urat saraf mata kita ya. Biasanya kita kayak kelayangan, kemudian juga kita biasanya kayak penglihatannya buram. Cara mengatasinya seperti apa? Pertama harus menerapkan 3P. Kenapa aku nggak bosan-bosan selalu mengingatkan 3P atau 4P ya? Pola makan,
makan, pola pikir, pola hidup, pola tidur ya, pokoknya pola hidup sehat, dan tentunya harus menerapkan olahraga secara teratur. Kenapa? Dengan berolahraga kita akan lebih cepat penyembuhannya karena akan membangkitkan semangat, melancarkan peredaran darah kita. Jadi olahraga itu adalah salah satu tips untuk menyehatkan badan kita ya, bukan saja pejuang asam lambung. Makanya aku selalu menyarankan. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa olahraga nih, bisa duduk aja berjemur, yang penting kena matahari dan keluar keringat ya. Aku sih biasanya dulu kayak gitu. Nah, kalau misalnya asam lambung kita sering naik, kenapa? Berarti kita ada melanggar ya salah satu pantangannya. Entah itu dari pola pikir, entah itu dari pola makan, dari pola hidup. Kemudian, biasanya kita mencoba makanan-makanan pantangannya ya. Ini sudah banyak banget yang terjadi ya. Bunda, aku itu sebenarnya udah membaik, tapi aku itu selalu ngicip-ngicip sambal. Ya iya dong, pasti kambuh. Jadi asam lambung ini gampang banget kambuhnya. Jangankan kalian yang masih berjuang ya, atau mungkin masih pemulihan, yang udah sembuh total aja, kalau misalnya dia masih sulit banget ya mencegah atau menghindari pantangannya, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan lagi. Nah, cara mengatasinya nih, kalau misalnya banyak lendir ya di mata, aku sarankan ya bisa periksakan ke dokter, kemudian konsumsi obat-obatan juga harus resep dokter. Ini biasanya itu asam lambung sudah naik ke kepala dan mempengaruhi saraf mata. Jadi biasanya juga kan buram. Selain itu juga kita harus menjaga pola makan, hindari berbaring setelah makan, hindari kafein, hindari yang bersoda, yang berlemak-lemak juga dihindari, agar asam lambung kita itu nggak sering naik. Kalau misalnya kita sudah menghindari pantangannya, kan asam lambung juga nggak bakalan naik. Sudah tidurnya tepat waktu juga nggak bakalan naik. Jadi semuanya itu harus kita itu disiplin, teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh melanggar terus, karena ada nih beberapa orang yang chat aku setelah aku telusuri kenapa kambuh, ternyata bun aku tuh tadi makan sambal bun, makan ayam geprek bun. Iya pastilah kambuh ya. Jadi kita tuh nggak bisa makan makanan yang berlebihan. Kalau bisa ya aku sarankan pensiun aja deh makan cabai. Kita tuh nggak bakalan sakit parah kalau nggak makan cabai. Cabai itu nanti bakalan terbiasa kalau misalnya kita nggak konsumsi. Aku aja nih teman-teman ya, saat itu aku udah menghindari banget yang namanya cabai, kemudian soda, kafein itu aku hindari banget. Lama-lama terbiasa. Yang tadinya ya aku tuh suka banget kayak apa sih namanya, mango float yang di KFC, aku tuh suka banget. Tapi setelah aku kena GERD ya, asam lambung, aku bisa minum air putih aja, mending aku sehat. Karena menurut aku ya, daripada aku sakit-sakit mulu, mendingan aku makannya ya seadanya aja, mending sehat. Sehat itu mahal teman-teman ya. Jadi seperti itu nih buat kakaknya yang banyak lendir. Kemudian selain lendir di mata, juga lendir di tenggorokan. Tadi aku udah menyarankan ya, untuk lendir di tenggorokan ini biasanya asam lambung kita udah naik ke esofagus. Cara mengatasinya seperti apa? Sering minum air putih hangat ya, kemudian kumur-kumur air garam pada saat mau tidur malam dan pada saat bangun pagi. Kemudian hindari minuman-minuman dingin ya, kalau bisa minumnya air normal ya, air biasa aja atau air hangat-hangat kuku ya, itu sehat kok, bagus ya. Nah kemudian selain itu juga aku sarankan bisa konsumsi jahe. Jahe ini bagus untuk asam lambung ya, tapi kita perhatikan juga cara konsumsinya. Kalau saran aku nih, dikonsumsinya 1 jam setelah makan ya, karena kan jahe ini pedas. Jadi agar tidak menimbulkan sensasi, lebih aman dikonsumsi setelah makan. Biasanya itu lendir-lendirnya itu bakalan hilang. Kemudian selain itu juga, kalau misalnya kayak masih rasa ada lendir-lendir, kadang sampai ngap gitu ya, dan juga mumet ya, mumet kepalanya. Selain itu juga hidungnya ini penuh dengan kayak bawaannya pilek aja gitu ya. Cara mengatasinya itu ambil air ya di baskom, air panas, kemudian teteskan minyak kayu putih sekitar 3-5 tetes. Kemudian setelah itu dihirup ya uapnya, hirup sampai benar-benar uapnya itu habis. Biasanya kan kalau udah hangat kuku udah nggak ada uapnya, jadi biasanya itu aku uap diri aku sendiri ya, dihirup ya. Jadi itu berasa banget sampai ke tenggorokan, dan juga hidung kita itu bakalan nyaman. Jadi biasanya kan kayak netes aja ya, hidung kita tuh kayak apa sih, bawaannya pilek aja.
Jadi diuap aja diri kalian. Aku sarankan bisa 2 kali sehari atau sekali sehari, di pagi hari pada saat mandi pagi dan juga sore hari. Tapi kalau misalnya udah nggak enakan nih atau kalian mau nyobain dulu, bisa di sore hari aja. Biasanya sih aku nyobanya itu di sore hari di jam 4 ya, pada saat pulang kerja. Aku itu pulang langsung masak air, aku tuangkan ke dalam baskom, lalu aku tetesin minyak kayu putih ya, kemudian aku hirup. Kalau udah suam-suam kuku baru aku mandi ya airnya. Setelah mandi pun aku balurin badan aku dengan menggunakan aromaterapi atau minyak kayu putih, pakaian yang longgar-longgar, dan hirup lagi ya minyak kayu putihnya. Setelah itu baru minum jahe ya kalau udah makan nasi. Biasa itu yang aku lakukan teman-teman. Jadi kalau kalian nih yang masih kayak bawaannya pilek, kemudian banyak lendir, lakukan itu, insya Allah bisa membantu ya, karena aku lakukan sendiri. Kemudian ya, ada keluhan juga masih sering mengganjal di ulu hati ya, ini di dada, di tengah-tengah perut. Saran aku bisa dikompres aja ya. Jadi pada saat bangun tidur teman-teman, saran aku dikompres aja. Pada saat bangun itu langsung ke dapur, masak air, kemudian tuangkan ke dalam botol beling atau ke dalam botol aqua bebas. Kemudian ya, masih panas itu dikompres aja di ulu hatinya nih ya. Biasanya kan kayak loncat-loncat gitu, dak-dikduk. Aku juga pernah ngalamin itu ya teman-teman. Ternyata itu karena biasanya kita tuh karena mengangkat beban berat dan juga kecapean, kurang istirahat. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Sering-sering dikompres aja, tapi sebelum makan nasi pada saat bangun tidur. Dan juga jangan telat makan, hindari berbaring setelah makan, dan makanan itu harus dikunyah halus juga teman-teman agar dapat dicerna dengan sempurna. Karena biasanya pejuang asam lambung itu pencernaan kita kan juga terganggu ya. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa dicerna dan tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Makanya kita biasa itu identik kurus ya. Jadi banyak banget yang memiliki keluhan ini teman-teman. Dan saat ini tuh aku alhamdulillahnya kemarin banyak yang nanya, Bunda apakah masih sering kambuh? Aku tuh kalau lagi kambuh berarti aku mau datang bulan ya. Kambuhnya tuh kadang kayak nggak enak badan, bawaannya kayak mau demam, lemas, sensi, kemudian perut kadang nggak enak banget, kayak melilit, kadang juga kembung. Ya jadi kalau misalnya aku datang bulan nih ya, kadang 5 hari atau seminggu lagi datang bulan, itu pasti aku udah mulai uring-uringan. Makanya yang perlu diperhatikan tuh asupannya, olahraganya juga harus terapkan. Kemudian juga hindari makanan-makanan pantangannya, perhatikan juga istirahatnya harus cukup ya, nggak boleh begadang juga teman-teman ya. Nah, dan buat yang masih banyak lendir, lakukan aja itu ya. Dan juga hindari pantangannya rokok, kafein, alkohol, wajib banget dihindari agar nggak sering-sering kambuh ya. Dan satu lagi, jangan lupa bersyukur, jangan suka ngeluh. Kalau misalnya kita masih sering ngeluh, itu bakalan kambuh-kambuh terus ya. Karena dari pikiran itu bisa menimbulkan berbagai macam sensasi dan bisa membuat kita ya kambuh lagi ya. Karena kalau misalnya kita udah banyak pikiran sedikit, mulai lagi ya. Aku itu ya teman-teman gastritis, jadi kalau aku stres pasti nyolek-nyolek sensasinya. Tapi aku tuh selalu menyibukkan diri aku dengan hal yang positif, dengan hal yang menyenangkan, dengan hobi aku, hal-hal yang aku sukai. Jadi kalian nih yang saat ini masih berjuang ya, terus melakukan hal yang baik ya, hindari kayak gosip-gosip gitu, karena itu nanti bisa membuat kita juga baperan, banyak pikiran. Hari ini kita ngomongin orang, biasanya apapun meskipun kita nggak ngegibah kan, biasanya kita ngomongin sesuatu, tapi besok pasti kita juga bakal diomongin. Aku sih biasanya udahlah, aku menghindar aja dengan hal-hal yang menurut aku ya udah nggak usah gabung di situ. Jadi mendingan aku sendiri aja, yang penting aku ada di posisi yang benar ya, dan positive thinking aja sih, melakukan hal yang menyenangkan, dan tentunya jangan lupa bersyukur ya. Dan buat kita tuh harus disiplin teman-teman ya, nggak boleh melanggar kalau lagi pemulihan ataupun lagi pengobatan. Kalau misalnya udah pemulihan 3 bulan ya atau 2 bulan lebih, itu udah normal lagi, bisa mengkonsumsi atau makan makanan pantangan, tapi sedikit demi sedikit aja, jangan langsung ya. Karena meskipun kita udah sembuh, tapi kalau makannya berlebihan, minum ini berlebihan, itu nanti bakalan kambuh lagi, seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya share aku kali ini. Ada beberapa yang aku bahas. Semoga yang bertanya juga nonton ya. Dan semoga kalian juga lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala.
Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!